Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya ada berkat dan penyertaan Tuhan turun dalam kehidupan Anda. Sepanjang hari ini, ibadah kita akan dilayani oleh Pastor David Lauli dari GMS Mataram. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kita sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya mengajak setiap Anda untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Bila sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Engkau ada dan menjamah setiap kami. Dan hari ini kami akan menerima mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang antusias memuji dan menyembah Tuhan dan siap menerima mujizat Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh.
Kami percaya ya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Mari katakan bersamaku,
ini mengandung kuasa. Mari kalau sama-sama Anda percaya, mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat hari ini. Mari angkat tanganmu dan dengan iman mari sama-sama sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Dengan hati yang percaya kepada Allah, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian penyembahan yang Kau boleh dengar, yang boleh kami naikkan ke hadirat Tuhan. Engkau Allah yang tetap sama, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Di titik-titik yang sulit dalam kehidupan kami, hamba berdoa ya Tuhan, justru di kelemahan kamilah kuasa-Mu itu nyata. Ketika kami hari ini angkat tangan, kami berserah, kami perlu pertolongan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau Allah yang turun tangan, menolong kami, memampukan kami melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih ya Bapa, urapi kami semua. Pakailah lidah bibir hamba-Mu, pakailah ibadah online ini untuk bisa menjadi berkat dan jawaban bagi setiap orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Bagaimana kabar Anda semua? Selalu menjadi doa kami untuk Anda semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, bahwa Anda dalam kondisi sehat dan baik-baik. Lebih daripada itu, ya kami rindu untuk bisa melayani Anda secara onsite tentunya. Tapi karena keadaan, gak apa-apa. Ya, saya percaya hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan, saat kita mempersiapkan ibadah dengan sungguh-sungguh di sebuah kamar, sebuah ruangan, saya percaya Tuhan pun hadir dan menjamah Anda. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, hari-hari memang tidak gampang. Kita dengar banyak berita, krisis terjadi bukan hanya di 1-2 tempat, tetapi di seluruh dunia. Di waktu-waktu inilah menjadi waktu yang paling tepat untuk kita mencari Tuhan. Di saat semua kondisi keadaannya semakin memburuk, betapa kita menyadari manusia terbatas. Secanggih-canggihnya teknologi, sehebat atau sepintar-pintarnya orang, sekaya-kayanya orang, saya melihat banyak berita, saya mendengar banyak berita dan benar, semua orang hari ini kaya, miskin, tua, muda menghadapi problema yang sama. Saya berdoa ini waktunya kita hari ini datang kepada Tuhan sebagai seorang ciptaan, sebuah ciptaan yang kita menyadari tanpa pencipta kita, tanpa Tuhan kita ini tidak bisa apa-apa, saudaraku. Ya, mari kita hari ini datang kepada Tuhan merendahkan hati, merendahkan diri kita seperti gelas kosong yang siap diisi. Saya percaya demikianlah yang Tuhan kehendaki, agar hidup kita ini bisa dipenuhi sesuatu yang baru, yang dari surga, bukan sesuatu yang kita sudah ketahui. Kalau hari ini kita datang kepada Tuhan dengan pribadi yang sudah terlalu penuh, dalam arti kita sudah merasa kita ini tahu banyak, maka sulit bagi Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita, sulit bagi Tuhan untuk membuat kita mengerti. Tapi saat kita hari ini berkata, Tuhan, aku tidak ngerti apa-apa, seperti Daud berkata, ini raja, ini orang hebat, tapi dia berkata kepada Tuhan, sang penciptanya, seperti hewan, aku ini dungu Tuhan di sampingmu. Dia bukan minder, dia bukan mengatai dirinya sendiri, tapi dia tahu, dia sedang berkata kepada Tuhan sang penciptanya, aku ini gak bisa apa-apa tanpamu, aku gak ngerti apa-apa Tuhan. Dan di saat itulah justru Tuhan itu mewahyukan banyak hal. Di saat itulah Tuhan berbicara kepada umatnya.
Penting bagi kita hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, hati kita harus siap. Yaitu hati yang rindu dan haus. Seperti gelas yang kosong yang siap diisi. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, tema yang saya angkat hari ini tentang mujizat itu nyata. Saya bersyukur sekali. Dikatakan mujizat itu nyata. Dari tema judul ini aja sudah membuat saya itu begitu excited. Kenapa? Bicara tentang mujizat, itu tuh hal yang khas dalam kekristenan. Sesuatu yang spesial yang kita miliki sebagai orang percaya. Kalau kita dengar dari keyakinan-keyakinan yang lain, gak ada keyakinan seperti hari ini kekristenan yang kita penuh dengan mujizat. Tuhan kita aja Yesus, sebut Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Kalau Anda baca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, penuh dengan karya dan mujizat. Apa saja yang Yesus pernah lakukan? Badai ditenangkan, air diubah menjadi anggur, roti dipecah-pecahkan bisa memberi makan 5.000 orang, yang lumpuh berjalan, yang buta sejak lahir melihat. Yesus, Tuhan sumber mujizat itu sendiri. Dan Tuhan yang kita sembah dulu, sekarang, selama-lamanya sama. Dalam keadaan bumi yang semakin canggih, ataupun keadaan bumi yang semakin merosot, termasuk pandemi ini, Dia Allah yang sama. Di masa-masa seperti ini, kita harus tetap ingat, kita punya Tuhan sumber mujizat. Saya berdoa ini waktunya di titik-titik yang tidak mudah, titik-titik terbawah dalam kehidupan kita. Ini waktunya, kesempatan untuk kita mengalami Tuhan, mengalami mujizatnya. Ketika murid-murid Yesus mengalami badai tengah danau itu, perahu mereka terancam untuk terbalik, mereka terancam untuk binasa, mereka ketakutan. Ketika Yesus menghampiri mereka saat berjalan di tengah malam itu, di pagi-pagi sekali itu, berjalan di atas air, mereka ketakutan, mereka pikir mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Dari semua murid hanya ada satu orang yang bisa melihat kesempatan, ini waktunya aku melihat mujizat Tuhan. Namanya adalah Simon Petrus. Simon Petrus berkata, Guru, jika itu engkau, suruh aku berjalan di atas air, menghampirimu. Lalu Yesus berkata, datanglah. Di tengah-tengah masalah yang terjadi, badai hidup yang sulit berat, ini waktunya kita mengalami Tuhan. Bukankah Yesus katakan, firman Tuhan katakan, dalam kelemahanmu kuasaku nyata. Bukankah Tuhan katakan, aku tidak mencobaimu lebih kemampuanmu. Kalau sudah sedikit lagi ini di atas kemampuan kita, ini di luar kemampuan kita, praise God, ini waktunya Tuhan turun tangan. Saudaraku, saya dorong kita semua hari ini dalam kondisi tersulit pun, jangan jauh dari Tuhan. Ini waktunya untuk kita berkata, Tuhan, aku gak mampu, aku gak bisa. Aku perlu mujizat-Mu. Dan saat itu, saya percaya dalam nama Yesus, Tuhan dengan bersegera akan menolong Anda. Katakan amin. Mujizat itu nyata, saudaraku. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang penuh kuasa. Kalau hari ini kekristenan kita tidak pernah atau belum pernah mengalami kuasa mujizat, saya mau katakan hari ini, bukan seperti Thomas yang menuntut Tuhan harus menjawab doanya, bukan. Tetapi hiduplah seperti Daud yang mempercayai Allah, hidup di dalam Allah yang sanggup melakukan mujizat. Hiduplah seperti orang percaya. Saya tidak ajarkan kita hari ini hidup mengejar mujizat, enggak. Tetapi Anda harus tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Allah yang hidup, bukan patung, bukan cuman Allah yang jauh. Tapi Allah yang mengasihi kita, Allah yang berkuasa, Allah yang menyediakan mujizat-mujizatnya. Jangan hidup mengejar mujizat. Hiduplah di dalam Allah yang mengerjakan mujizat itu. Saat kita sungguh-sungguh di dalam iman kita, kita hidup sebagai orang percaya. Saya percaya hidup kita tidak akan biasa-biasa. Kita dekat, kita tahu, kita mengerjakan kehendak Tuhan, kita hidup dalam jalan kebenarannya. Hidup kita itu disertai mujizat, saudaraku. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh mujizat. Saya berdoa kekristenan kita bukan kekristenan teori, kekristenan liturgi, kekristenan yang nyata. Kalau kekristenan kita hidup disertai dengan mujizat Tuhan, saya yakin hidup kita akan menjadi hidup yang bergairah. Kita mengikut Tuhan, the up and down. Sekalipun dalam lemah kekelaman seperti Daud, aku tidak takut sebab gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Kenapa? Karena Daud tahu, dia kenal siapa Tuhan Allahnya. Daud tahu bagaimana ia disertai, bagaimana ia mengalahkan Goliat,
Bagaimana dia mengalami banyak mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kekristenan yang mengalami mujizat Tuhan adalah kekristenan yang tidak biasa. Gak ada lagi orang yang pergumulan cuman datang gak datang gereja, datang gak datang CG, jatuh dan bangun dalam dosa. Kekristenan demikian atau kekristenan yang dangkal. Yang hari menjadi orang Kristen karena Kristen karena saya sejak lahir Kristen. Ya, saya Kristen karena diajak orang pindah menjadi Kristen. Tapi orang yang menyadari Tuhannya hidup, Tuhannya Maha Kuasa, Tuhannya melihat apa yang dia lakukan. Saya yakin hidupnya tidak akan sembarangan. Dia tidak akan spend waktu dengan sembarangan. Dia tidak akan spend sesuatu yang dalam hidupnya dengan sia-sia. Karena dia tahu Allah itu hidup nyata. Saya mau dorong Anda semua, ini waktunya untuk menjadi kekristenan yang sungguh-sungguh. Ini sudah akhir zaman, saudaraku. Hiduplah lurus, hiduplah sungguh-sungguh di depan Tuhan. Jangan main-main. Kenalah Tuhan yang sesungguhnya. Katakan amin, saudaraku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mujizat itu artinya kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Oke? Sebuah kejadian atau peristiwa yang ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Di luar batas kemampuan manusia. Lebih jauh lagi, Kamus Cambridge menjelaskan kata mujizat adalah sebuah kejadian misteri yang disebabkan hanya oleh Tuhan dan tidak mengikuti hukum alam. Kalau disimpulkan, apa itu mujizat? Mujizat itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia, di luar akal manusia, dan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Bukan cuma sihir magic, no. Dia Allah di atas segala Allah. Suatu ketika dalam perjanjian lama Musa berhadapan dengan ahli-ahli nujum, orang-orang dukun itu. Mereka melemparkan tongkatnya menjadi ular. Tapi tongkat Musa, tongkat Allah di tangan Musa, menelan setiap tongkat-tongkat ahli sihir itu. Artinya apa? Di atas semua kuasa, magic itu, kuasa Tuhan jauh terlebih besar. Tuhan kita Allah yang penuh mujizat. Dia bukan cuma supranatural, dia adalah maha kuasa. The number one, Alpha dan Omega. Hari ini kita harus sadar, Tuhan kita bukan cuma sekedar sebuah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Tuhannya Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi, saudaraku. Dia adalah Allah nomor satu di alam semesta ini. Hanya dia yang bisa melakukan mujizat. Dan apa hubungannya mujizat dalam kehidupan orang percaya? Saya akan jelaskan kepada Anda. Mujizat ini sangat berhubungan erat. Mujizat ini memang punya Allah. Hanya Allah yang bisa mengerjakannya. Tapi ada hubungan yang erat antara kita dengan mujizat. Apa? Mari kita buka bersama di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai dengan 18. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan buat kita semua. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Intinya adalah tanda-tanda yang menyertai orang percaya, anak Tuhan, itu penuh dengan mujizat. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 saya bacakan saja. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus, Rasul, salah seorang Rasul, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Lewat kehidupan orang percaya, Allah lah yang mengerjakannya. Apa hubungan mujizat dengan kehidupan orang percaya? Jelas Tuhan mengerjakan mujizat lewat orang-orang percaya. Di dalam Matius 28 dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan ketahuilah, aku menyertaimu, kata Yesus, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Ayat ini ditulis sebelum Yesus naik ke surga. Paralel dengan kitab Markus yang kita baca tadi, ayat pasal 16. Kata-kata itu, tanda-tanda menyertai orang percaya, itu Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Tanda-tanda ini akan menyertai. Aku akan menyertai. Jadi penyertaan Tuhan kita, penyertaan Yesus Tuhan kita dalam kehidupan orang percaya, nyata di dalam perbuatan-perbuatan ajaib yang kita kenal dengan mujizat. Yesus tidak sedang meninggalkan kita. Dia sebelum naik, dia kasih janji ini. Dia kasih perintah ini. Jadi Anda dan saya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kekristenan kita
benar-benar seperti yang Yesus mau, yaitu yang mengalami tanda-tanda mujizat ini. Kadang ketika kita baca ini, oh ini kan buat hamba-hamba Tuhan saja. Salah. Ini untuk orang percaya. Apakah Anda dan saya orang percaya? Atau justru sebaliknya Anda dan saya adalah orang yang kurang percaya? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh mujizat. Seharusnya kehidupan kita penuh dengan penyertaan dan tanda-tanda mujizat. Saya berdoa ini membukakan pola pikir kita kepada hal yang baru. Saya dulu kecil, saya ini dari keluarga non-Kristen. Saya ini dari agama kepercayaan papa mama saya ini. Anda tahu kenapa saya memilih Yesus sebagai Tuhan? Kenapa saya mau jadi pendeta? Bukan karena cita-cita saya. Saya pengen jadi pengusaha. Saya pengen punya sesuatu, bangun sesuatu dalam kehidupan saya. Tapi kenapa saya menjadi orang Kristen? Kenapa saya menjadi pendeta? Satu-satunya alasan adalah karena saya sudah mengalami Dia. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang Maha Kuasa. Sehingga ketika Dia meminta saya, memanggil saya melayani Dia, saya tahu panggilan ini jauh lebih mulia, jauh lebih penting dibandingkan semua apa yang saya inginkan. Saudaraku, kekristenan kita saat kita menyadari Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyertai, maka kehidupan kekristenan kita akan berbeda. Nggak akan sama dengan orang lain yang melihat, oh Kristen ya, oh Kristen itu ya Tuhannya Yesus, ibadahnya hari Minggu, ya punya kain kalung salib dan lain sebagainya, Alkitabnya ya ini segala macamnya. No, more than that. Lebih daripada itu. Allahmu dan Allahku, Yesus namanya adalah Allah yang hidup. Sampai detik ini Dia terus bekerja. Sampai detik ini Dia menyertai kita. Dia bukan Allah yang berkata, saya duduk di surga, kamu kerjakan. Saya sudah mati buat hidupmu, engkau yang kerjakan. No, sampai hari ini Dia terus bekerja bersama dengan Anda dan saya. Dengan tanda-tanda yang ajaib. Immanuel. Itulah sebutannya, itulah julukannya. Allah bersama dengan kita. Engkau dan saya tidak pernah ditinggalkan sendirian. Jangan pernah merasa sendiri, saudaraku. Anda dan saya nggak bisa hidup sendiri. Kita tidak akan bisa hidup sendiri di dunia ini tanpa Dia. Anda dan saya diutus seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Anda diutus seperti terang tengah-tengah kegelapan. Engkau tidak akan bisa bertahan sendiri. Engkau perlu Tuhan. Engkau perlu penyertaannya. Engkau perlu pribadinya. Dan saat engkau dekat dengan Dia, engkau kenal dengan Dia, jangan heran tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Katakan amin. Saya berdoa Anda semua tergugah hati Anda dan saya mau Tuhan mengalami itu. Saya mau supaya kehidupan kekristenanmu menjadi berubah. Supaya hari ini keluargamu, bisnismu, cara engkau hidup hari ini berubah. Engkau kenal Allah yang hidup. Sehingga engkau ketika ditanya, apakah engkau yakin saat ini ketika dipanggil Tuhan ke surga, dipanggil Allah, dalam tanda kutip, sudah selesai urusan di muka bumi ini. Apakah engkau yakin engkau masuk kerajaan surga? Oh yes, amin. Amin Anda, amin yang berkata semoga atau ya pasti? Amin, amin, amin. Ya, semoga. Atau yang berkata ya pasti, karena saya tahu. Saya disertai Tuhan, saya tahu, saya kenal siapa Tuhan saya. Dan saya akan masuk kerajaannya nanti. Kekristenan yang mengenal Tuhan akan masuk dalam kerajaannya. Bukan kekristenan yang cuma dangkal-dangkal. Come on saudara, hidup cuma sekali. Jangan percaya kekristenan hanya karena apa kata orang. Hidup cuma sekali, jangan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kalau hanya Anda cuma dengar kata orang. Tapi minta Tuhan aku supaya aku rindu mengalami, ini janjimu. Ini janjimu, aku mau mengalami. Aku mau jadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Aku tidak mau hari ini setengah-setengah. Yang dijaminkan, yang Anda sedang perjuangkan ini kehidupan setelah kita di dunia ini. Jadi please, berhenti main-main. Berhenti membohongi diri sendiri. Dan berkata semuanya baik-baik saja. Oh saya nggak berbuat dosa kok. Oh saya ini orangnya nggak lakukan hal yang jahat kok. Berhenti membohongi diri sendiri. Karena hanya barang siapa yang mengenal pribadi Tuhan sungguh-sungguh yang akan masuk kerajaan surga. Saya mengasihi Anda semua. Saya tidak sedang menakut-nakuti Anda. Saya bicara hal yang benar supaya Anda semua hari ini bisa terbuka mata rohani Anda. Bisa mengikat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo, mari kita belajar lebih dalam lagi. Anda mau mengalami mujizat Tuhan, Bapak Saudara? Saya berdoa hari ini
Sekalipun kita online, saya berdoa hari ini, saya bisa melihat Anda berkata saya mau, saya rindu. Saya berdoa. Sekalipun saya tidak bisa lihat Anda, Tuhan bisa lihat Anda, saudara. Dan Tuhan menghargai iman kita dan berkata, saya mau. Saya berdoa. Ada sesuatu yang terjadi, perubahan hidup setelah Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Lebih lanjut lagi, saudaraku, saat kita berkata, saya mau mengalami mujizat di dalam kehidupan saya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mujizat itu nyata dalam kehidupan kita orang percaya? Bagaimana mujizat itu nyata dalam kehidupan kita orang percaya? Ada dua hal poin sederhana yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, ada dua hal. Yang pertama, mujizat itu nyata saat kita meminta pertolongan kepada Yesus. Penting bagi kita hari ini untuk menyadari, saat kita datang kepada Yesus meminta tolong, bukan sekedar cuma berdoa, Tuhan tolong aku lagi nggak masalah. Lebih dari itu. Lebih daripada itu. Sebuah cerita Markus 7, ya, saya ceritakan buat Anda semua, Anda bisa baca di rumah, detail ceritanya. Markus pasal 7, cerita tentang seorang perempuan Yunani, berkebangsaan Syro-Fenisia. Ini bukan anak Tuhan, ini bukan orang Israel. Yesus diutus ke dunia untuk melayani orang Israel. Ya, dari pelayanan Yesus baru murid-muridnya melanjutkannya ke ujung dunia. Tapi pelayanan Yesus terfokuskan untuk orang-orang Israel. Nah, perempuan ini datang ketika Yesus sedang melayani. Ketika Yesus sedang berkhotbah, ketika Yesus sedang mendoakan orang sakit, melayani orang sakit di sana. Yesus menyembuhkan, melakukan banyak mujizat di sana. Nah, seorang asing ini, bukan bangsa Israel, bukan anak Tuhan, datang. Apakah dia percaya Yesus? Belum, tidak. Dia orang asing. Dia datang karena dia punya masalah. Dia datang karena dia sudah hopeless. Dia sudah putus asa. Anaknya perempuan kerasukan setan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya di tempat di daerahnya berada. Dia sudah suruh orang lain dan lain sebagainya. Itu sebabnya dia putus harapan. Dan ketika ia dengar ada Yesus, seorang nabi, seorang guru mungkin yang dia dengar, bisa menyembuhkan, bisa mengusir roh jahat. Dia datang jauh-jauh ke sana. Menemui Yesus. Dia belum percaya. Tapi yang ia lakukan, yang dia tahu saya perlu bantuan. Saya perlu pertolongan. Dia datang kepada Yesus, dia minta, sembuhkan anakku. Anakku kerasukan setan. Pada waktu ia datang, tidak langsung Yesus layani. Karena Yesus tahu prioritasnya, dia melayani umat Israel, umat Tuhan. Tetapi perempuan ini terus mendesak. Yesus katakan, tidak baik mengambil roti yang untuk anak diberikan kepada anjing. Anak belum kenyang, ini belum selesai. Aku tidak bisa layani kamu dulu, ini yang perlu dilayani. Ini perempuan itu berkata, Tuhan, tolong datanglah ke rumahku. Usirlah setan dari anakku itu. Tuhan tolong, kasihan anakku, sudah sekian waktu dia dirasuk setan. Tuhan bilang, enggak bisa, aku masih harus layani orang Israel. Tapi dia terus mendesak. Ketika Yesus katakan enggak baik ambil roti dikasihkan ke anjing. Jadi perempuan ini mengerti, dia bukan prioritas utama. Oh, dia berkata, tapi anjing kan juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Please, tolong. Intinya adalah, ibu ini meminta tolong. Dan ketika Tuhan melihat imannya, benar-benar hatinya minta tolong. Yesus menyembuhkan anaknya sekejap. Apa yang kita bisa pelajari dari kejadian ini? Saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, ada dua hal yang menjadi esensi minta tolong. Yang pertama, saat kita meminta pertolongan Yesus, sebenarnya kita sedang mengakui kuasa Tuhan terlebih besar, terlebih mampu. Saat kita meminta tolong kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita ini nggak bisa. Segala upaya kita, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah kita itu nggak dapat, kita nggak bisa selesaikan itu. Seperti perempuan Venesia itu, Syro-Fenisia itu dia tahu, aku sudah nggak punya alternatif lain. Masalahku ini sudah sekian waktu aku nggak bisa, hanya Engkau yang bisa. Dia menyadari itu sebabnya dia datang, dia tahu the only one, satu-satunya yang bisa
menyembuhkan anaknya? Cuma Tuhan Yesus. Kalau kita datang kepada Tuhan bukan cuma sekedar mengucap doa minta tolong, tapi lahir dari hati kita, kita tahu ini sesuatu yang di luar batas kemampuanku Tuhan. I need your miracle. Aku perlu mujizatmu, aku perlu engkau bekerja, campur tanganmu Tuhan, kuasamu Tuhan, kehadiranmu. Saya nggak tahu pergumulan Anda apa. Entah sakit penyakit mungkin, COVID-19. Mungkin penyakit yang lain. Mungkin masalah rumah tangga, hampir keretakan rumah tangga. Mungkin masalah ekonomi, hutang. Engkau sudah hopeless. Segala upaya yang engkau kerjakan semakin membuat ini semakin buruk. Ini waktunya untuk engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku meminta tolong kepadamu. Hanya engkau satu-satunya bisa menjamah, mengubahkan keadaan ini. Engkau meminta tolong, engkau tidak berharap alternatif yang lain. Yang engkau harapkan cuma satu, Yesus Tuhan. Engkau tidak harapkan yang lain. Engkau matamu tertuju kepada Yesus saja. Bahkan ada banyak orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, puasa, ambil jam malam. Jam 12, jam 1 pagi itu berdoa. Mencari wajah Tuhan. Seperti seorang perempuan yang membawa perkaranya kepada hakim yang lalim. Gedor pintu rumah, gedor pintu pengadilan. Dikejar terus hakim itu. Karena perempuan ini tahu hanya hakim itu yang bisa selesaikan perkaranya. Dalam perumpamaan Yesus katakan, sekalipun hakim itu adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan. Tapi karena wanita itu terus mengejarnya, akhirnya perkara itu pun akan dikerjakan oleh hakim itu. Akhirnya hakim itu akan membereskan juga masalahnya. Tuhan mengajarkan iman yang demikian. Ada orang yang sekedar berdoa sekedar berdoa. Kelihatannya sudah minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh melihat hati, meneropong hati kita. Tahu sebenarnya kita ini masih mengusahakan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga ketika pun Tuhan jawab doa Anda berkata, ya kebetulan saja. Ya puji Tuhan. Puji Tuhannya ya senang masalahnya selesai. Tapi tidak benar-benar yakin. Tidak benar-benar melihat campur tangan Tuhan. Nah Tuhan saudaraku, gak kepingin yang demikian. Bukan Tuhan suka kita menderita, bukan. Karena Tuhan tahu kecongkaan kita, tahu kesombongan kita. Kita tidak benar-benar hari ini mengandalkan Dia. Kita tidak benar-benar datang kepada Dia dan mengakui kekuasaan Tuhan jauh lebih besar. Orang yang meminta pertolongan itu menyadari tanpa campur tangan Tuhan tidak akan selesai masalahku ini. Demikianlah hari ini kita, ketika kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, the only you that can help me. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa membantuku. Kuasamu terlebih besar dari semuanya. Apa yang kubangun ini tidak akan bisa menolongku. Kerabatku, kenalanku, orang yang aku, mungkin sahabatku, semuanya nggak bisa bantu. Tidak ada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Engkau mengasihi aku, Engkau pasti tolong hidupku. Demikianlah sikap kita. Benar-benar meminta pertolongan. Oh Tuhan tuh sayang, Tuhan tuh cinta sama kita saudara. Yang Tuhan inginkan apa sih? Apakah diagung-agungkan demikian? Oh Tuhan suka ya lihat air mata. Bukan. Sebenarnya ya, lebih dari sekedar masalahmu hari ini. Yang Yesus inginkan adalah supaya engkau mengenal Dia. Dan mengetahui tanpa Dia engkau tidak bisa apa-apa. Yang Yesus targetkan apa? Bukan masalahmu selesai. Tetapi engkau mengenalnya, percaya dan hidup kekal bersama Dia di surga. Lebih cuma sekedar menyelesaikan masalahmu. Bukan itu yang Dia mau. Tapi supaya engkau mengenal Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan, dan akhirnya tujuannya membawa engkau hidup bersama Dia. Tapi kadang-kadang kita tidak ngerti, kita tidak peduli bahkan. Apa sih itu? Itu yang Dia rindukan. Kadang kita datang ke dokter, dokter, tolong sembuhkan sakit saya di sini. Tolong sembuhkan sakit saya di sini. Tapi dokter berkata, oh penyakitmu yang sini itu dikarenakan ini. Tapi ada hal yang lebih fatal lagi, yang ini harus diurusi. Kita berkata, tidak perlu itu, ini aja yang beresi. Itu poin saya yang kedua. Atau makna meminta pertolongan kepada Tuhan. Saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan hanya kita mengakui kuasanya lebih besar. Tetapi kita mempercayakan masalah kita kepada Dia. Kita mempercayakan diri kita kepada Dia. Kita datang dengan masalah kita berkata, tolong dok, yang ini yang sakit. Dokternya lihat,
Oh, sakit kamu ini disebabkan karena ada masalah di sini. Dan akibatnya bisa fatal, bisa ke sini. Ini treatmentnya seperti ini. Nanti perlu waktu, nanti akan ada tindakan seperti ini. Oh, kita memaksa. No, enggak usah kerjakan yang ini, enggak usah, ini aja. Kita enggak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita sedang mendikte Tuhan cara dan maunya. Pokoknya Tuhan ini loh ya. Kalau Tuhan mau aku ke gereja lagi, kalau Tuhan mau aku sungguh-sungguh bertobat, selesaikan hutangku dulu. Wah, siapa yang jadi Tuhan nih? Siapa yang jadi dokter nih? Kita datang ke dokter. Dokter, sudah enggak usah banyak teori. Ini loh, ambil aja benjolan ini. Enggak usah urusi yang lain. Saya minta dokter operasi ini. Dokter bilang enggak bisa. Ini disebabkan karena ini. Dan akibat fatalnya di sini. Harus di treatment ini. Enggak usah. Kita dikte dokternya. Kita enggak mempercayakan. Kita datang sih, minta tolong sih. Tapi dengan cara saya. Seringkali kita itu seperti itu sama Tuhan. Datang ke Tuhan. Tuhan, ini keluargaku ada masalah. Aku minta ubah suamiku Tuhan. Apa dia ini? Selingkuh dan segala macamnya. Dia sudah membuat sulit keadaan keluarga. Sudah berhutang, punya selingkuhan dan lain sebagainya. Buat dia sadar Tuhan. Kok perlu jewer dia? Biar dia kapok. Padahal bilang, kamu yang bertobat dulu. Oh enggak bisa. Kenapa saya? Saya yang disakiti. Saya korban loh Tuhan. Harusnya suami saya dong. Kenapa saya? Tuhan bilang, keluarkan dulu balok di dalam matamu. Baru engkau bisa lihat selumbar di mata pasangan orang lain. Engkau mau seisi rumahmu diselamatkan? Oh aku mau Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, engkau dan seisi rumahmu. Kalau tidak ada engkau yang berdiri, ya enggak ada seisi rumahmu. Mau enggak engkau dulu yang dimulai? Mau enggak engkau dulu yang dibenahi? Waduh Tuhan, sulit. Tuhan tanya, mau enggak? Tapi Tuhan dia sakiti saya, mau enggak? Ah Tuhan ini enggak ngerti keadaan saya. Saya ini sulit mengalami ini. Kamu mau enggak? Banyak orang itu kalau sudah terperangkap dalam keadaan dan cara pikirnya, Tuhan ngomong kayak apapun enggak didengerin. Dia sibuk menceritakan perasaannya, apa yang dialami. Lalu buat apa datang kepada Tuhan? Tuhan tidak butuh mengerti Anda. Dia sudah tahu, dia Allah yang maha mengenal, mengerti. Anda yang perlu mendengarkan dia. Karena dia jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah satu-satunya jalan yang benar, yang ujungnya kepada kehidupan. Dialah juru selamat. Arti juru selamat adalah dia yang paling tahu jalan untuk ke sana. Namanya juru kemudi, orang yang paling ahli mengemudikan. Juru ahli, dia paling ahli di sana. Juru selamat, dia tahu semua keadaan Anda. Dia Tuhan dari seluruh umat manusia. Sekian miliar orang. Dia tahu. Jangan suruh dia dengarkan Anda dan membuat dia mengerti. Enggak perlu. Anda yang diam dan dengarkan dia. Dia sedang melemparkan tali untuk menolong Anda. Mungkin Anda sedang di ujung jurang. Dia lemparkan tali. Pegang itu anakku. Pegang itu, ikuti tali itu. Aku akan tarik pelan-pelan. Jangan keburu-buru keluar. Aku tahu apa yang aku lakukan, kata Tuhan. Percaya sama aku, pegang tali itu. Aku akan tarik engkau keluar. Dan sekarang dia sedang melemparkan tali kepadamu. Ikuti itu. Engkau berdoa untuk pemulihan keluargamu. Engkau berdoa untuk hutang. Tuhan lemparkan tali, digembalakan. Beri dirimu dimurikan, digembalakan. Loh Tuhan, tapi ini masalahnya gimana? Ikuti itu dulu. Ubah hidupmu dulu. Berubah. Ikuti firmanku. Aku mau pakai engkau untuk memulihkan keluargamu. Nanti kelak ketika engkau sudah siap, sudah bersih bagian dalam, aku akan bersihkan bagian luar. Berbenah dulu diri. Ikuti tali itu. Pelan-pelan, tapi pasti. Pelan-pelan, tapi pasti. Anda keluar dari gua Anda keluar dari jurang Anda. Pada akhirnya Anda mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kerjakan. Jangan terburu-buru komplain, jangan terburu-buru membuat kesimpulan kepada Tuhan. Tuhan tuh begini, Tuhan begitu. Orang yang demikian sesungguhnya tidak pernah selesaikan pekerjaan Tuhan. Ibarat kalau membangun rumah itu masih baru gali fondasi, baru taruh bata, sudah komplain. Bangunan apa ini jelek sekali, lama sekali. Gini kok katanya bagus. Tidak pernah selesai dalam hidupnya rencana Tuhan. Makanya komplain terus, makanya penilaiannya kepada Tuhan selalu negatif.
Tapi orang yang menyelesaikan bersama Tuhan tahu, oh ya memang dulu sulit. Saya waktu pertama kali bertobat mengikut Tuhan, gak gampang sekali. Tuhan berurusan sama hati saya dulu, perasaan saya dulu, kepahitan saya dulu. Tuhan beresin saya dulu deh pokoknya. Setelah itu saya bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan pasangan saya. Keluarga besar saya. Saya dulu kecewa, pahit hati, saya broken. Saya nyalahkan background keluarga saya. Tapi setelah Tuhan ubahkan cara pandang saya mengenal Dia. Saya mengerti mengapa mengampuni semua itu untuk saya. Dan pada akhirnya saya hari ini mampu untuk jadi berkat. Lihat hidup saya, maka satu persatu saya menangkan orang-orang itu. Luar biasa Tuhan itu. Dia menyelesaikan bangunan Tuhan. Dia tidak berhenti beri fondasi di tiang-tiang itu. Dia selesaikan sampai Tuhan cat rumahnya, isi furniturnya. Dia melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan bisnis terjadi. Powerful. Ketika kita datang minta tolong kepada Tuhan, pastikan hari ini kita menyadari kuasa Tuhan terlebih besar. Dan pastikan Anda hari ini mempercayakan diri dan masalah Anda kepada Tuhan. Tuhan tuh bisa melihat hati saudaraku. Tuhan tuh bisa melihat kesungguhan kita. Tuhan tahu, tidak semua orang yang keluar air mata juga sungguh-sungguh kok. Tapi orang yang sungguh-sungguh kadang juga biasanya keluarkan air mata, bayar harga lebih, tekun, sungguh-sungguh. Nggak ada kendala sedikit, nggak bisa ke gereja, gimana lagi keadaan begini, nggak bisa karena kuota. Orang yang sungguh-sungguh tidak demikian. Gunung maupun samudera akan dilewati demi cinta yang diingini. Jadi orang yang sungguh-sungguh akan kelihatan dari tindakannya. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia sangat teringin memberikan mujizat-mujizatnya. Itu janjinya saudaraku. Oh kalau saya bisa ceritakan saudaraku, banyak kesaksian-kesaksian bagaimana orang mengalami mujizat Tuhan. Banyak, tapi kalau saya sampaikan satu persatu, enggak sampai khotbahnya nanti. Enggak selesai. Saya cepat aja yang kedua. Mujizat itu nyata saat kita mengerjakan visi Tuhan. Nah di poin kedua ini saya ingin memberikan satu level yang lebih tinggi dari sekedar kita minta tolong. Oke? Lebih tinggi dari itu. Yaitu kita mengerjakan visi Tuhan. Maksudnya apa? Kalau Anda baca di Markus 16 ayat yang tadi kita baca, ya. Yang tadi kita baca itu di ayat 17-18. Nah, kita baca ayat 15-nya. Kata tanda-tanda ini menyertai orang percaya itu lahir karena ayat ini. Ya, ayat 15 dikatakan, lalu ia, yaitu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di dalam Matius pasal 28 juga sama, ini paralel sama. Matius 28 ayat 19 sampai 20 saya bacakan buat kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku, yaitu Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah biasanya kita comot cuma di ayat yang terakhir. Ya, tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Oh ya, Tuhan tuh menyertai sampai kepada akhir zaman. Nah kita lupa, ayat ini muncul, janji ini muncul, karena ada ayat di atasnya. Apa? Perintah Tuhan Yesus. Perintah menjadikan semua bangsa muridnya. Perintah membangun perihal kerajaan surga. Mengemban visi Tuhan. Jadi bisa dikatakan, mujizat Tuhan itu disediakan bagi orang-orang yang mengerjakan visi Tuhan. Oke? Mujizat disediakan saat kita membangun visi Tuhan. Di mana ada visi Tuhan, di sana ada provision. Segala penyediaan Tuhan, segala hal untuk memampukan dari visi itu ada. Dia ingin berpartner dengan Anda. Saudaraku, dia ingin berpartner dengan Anda. Kenapa kok Tuhan tidak selesaikan aja misinya sendiri? Toh Tuhan itu kan bisa sanggup muncul di langit, nyatakan kemuliaannya. Semua orang pasti percaya, oh itu Tuhan luar biasa. Tapi kenapa toh kita yang diutusnya? Dia ingin berpartner dengan Anda. Ia ingin berpartner tugas dengan Anda. Dan ia ingin berpartner kemuliaan bersama dengan Anda. Jadi, kita sebagai orang percaya gak boleh hidup self-centered. Gak boleh hidup untuk diri sendiri. Hidup kita harus tahu, kita hidup di dunia ini, kita diselamatkan untuk apa? Kita ada itu untuk
salib. Visi Tuhan itu bicara tentang salib. Hubungan vertikal dan horizontal. Bicara tentang Tuhan dan sesama. Visi Tuhan itu selalu bicara tentang mendatangkan kebaikan bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan di surga. Apa visi Tuhan dalam kehidupan kita? Contoh, kalau saya ketemu dengan orang, saya tanya apa visi hidupnya? Ya kalau visi untuk keluarga saya, ya saya ingin bahagia. Oke, kalau visi untuk bisnis saya pengen bangun kondominium, saya ingin bangun tower gitu ya. Saya kepingin jadi pengusaha yang berhasil, lain sebagainya. Oh ya, good. Tapi itu bukan visi Tuhan. Itu visi pribadi. Dan jangan hidup hanya menentukan visi pribadi. Tarik lebih tinggi. Visi yang benar, visi Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu. Apa visi Tuhan? Contoh, kalau engkau hari ini menikah dengan pasanganmu, bersama pasanganmu jangan cuma punya visi pengen bahagia. Punya visi begini loh. Kita menikah, kami rindu lewat hidup kami, lewat keluarga kami, lewat rumah tangga kami. Boleh menjadi berkat, boleh jadi kesaksian buat keluarga besar kami. Banyak dari keluarga besar kami yang belum kenal Tuhan, Pak. Kami rindu, mereka sering kali problem, rumah tangga, keretakan, cerai, berantem, konflik, dan lain sebagainya. Kami rindu keluarga kami menjadi berkat. Satu demi satu boleh kenal Tuhan. Bisa melihat contoh dan teladan yang baik, sekalipun kami anak bungsu. Kami rindu, satu persatu mereka kenal Tuhan karena kami. Itu visi Tuhan, saudaraku. Dan orang yang membangun visi Tuhan, visi pribadinya akan digenapi juga. Ketika mereka konflik, rumah tangga, beda pendapat, ada masalah. Waduh, rasanya gak gampang ini. Berkecamuk ini rasanya ingin gak mau ngalah, gak mau ngampuni. Tapi ingat, kita ini kan mau keluarga kita ini jadi berkat. Malu nanti kalau didengar sama papa mama. Malu, mereka belum kenal Tuhan. Dilihat dari koko, ya sama aja. No, kita gak mau. Kita kan sudah di mawar syarat. Ayo kita hari ini berbenah. Akhirnya mau mengalah, akhirnya mau dewasa diri, akhirnya mau mengampuni, akhirnya mau belajar lebih sepakat lagi. Dan ketika mereka berjuang keras untuk mencapai visi Tuhan yang mereka canangkan, ketika mereka berhasil, satu demi satu keluarga besarnya melihat perbedaan. Dan Tuhan memampukan mereka menjadi keluarga yang menjadi berkat. Satu demi satu dimenangkan kenal Tuhan. Mereka sukses di surga. Mereka pun sukses di bumi. Visi Tuhan tercapai. Visi pribadi pasti tercapai. Apakah bahagia? Iya pasti. Karena visi Tuhan itu di atas visi pribadi. Kalau engkau sudah bisa naik ke angka ini, ke posisi ini, pasti engkau melewati ini. Visi pribadi apa? Ingin bahagia. Visi Tuhan apa? Bukan hanya bahagia, jadi berkat. Kalau engkau hari mau jadi berkat, pasti hidupmu bahagia. Pasangannya bisa saling dewasa, saling mengisi, saling melayani. Oh bahagia, powerful. Dalam dunia bisnis, jangan punya cuman pengen kaya. Belajar dari perumpamaan, Anda baca di rumah ya. Di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas pasal 12. Itu kisah bagaimana Tuhan menceritakan orang kaya yang bodoh. Seorang kaya yang punya tanah yang menghasilkan berlimpah-limpah. Dia sampai bingung taruh hartanya. Apa yang dia lakukan? Dia rombak lumbung-lumbungnya. Dia rombak investasinya untuk bisa muat lebih banyak. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, hai jiwaku tenanglah, padamu banyak sekali harta. Nikmatilah itu bertahun-tahun. Intinya gak akan habis lah kalau kamu nikmati 7 keturunan. Nikmati aja. Lalu Tuhan berfirman, hai orang bodoh, malam ini jiwamu tak kuambil. Untuk siapakah semuanya itu? Lalu Tuhan bilang begini, demikianlah jadinya orang yang hidup memikirkan, mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di mata Allah. Dia sukses di bumi, enggak sukses di surga. Dia kaya di bumi, enggak kaya di mata Allah. Orang percaya, anak-anak Tuhan, harus sukses di bumi, sukses di surga. Anda mau? Caranya gimana? Bangun visi Tuhan. Bukan visi pribadi. Ada orang yang saya kenal, dia punya visi pribadi, dia punya visi Tuhan. Mengambil adopsi 2030-300. Dia bukan full timer. Tapi dia berkata, saya mau bangun gereja Tuhan. Dia mau membangun gereja Tuhan.
bicara secara keuangan. Di hari ini masih belum apa-apa. Mungkin kerja masih ikut orang, masih merintis usaha. Tapi karena visi Tuhan itu tinggi dalam hidupnya, dia tahu dalam posisi yang sekarang dia tidak akan bisa kerjakan itu. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia minta Tuhan urapi pekerjaannya, bisnisnya, supaya diurapi Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib, sehingga dimampukan untuk mengejar visi Tuhan itu. Dia tidak buang waktunya dengan sia-sia, kumpul dengan teman-teman hura-hura tidak jelas. Dia tidak buang uangnya dengan hal yang sia-sia. Waktunya, enggak. Dia tahu apa yang dia mau kejar. Dia kejar itu. Someday saya percaya dalam nama Yesus, Tuhan akan sertai dia untuk membangun gereja seperti yang dia doakan. Karena dia berpartner dengan Tuhan. Dan apakah dia akan berhasil? Visi pribadinya, ya pasti. Dia tidak akan jadi orang-orang yang biasa. Dia akan jadi orang excellent. Pengusaha yang berhasil. Profesional yang diurapi Tuhan, yang dipercaya. Dengar baik-baik saudaraku. Bukan engkau yang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan yang berikan sesuatu kepada hidupmu. Untuk engkau bisa mengenapi visi Tuhan. Perhatikan itu. Banyak dari kita anak Tuhan takut kehilangan sesuatu. Karena membangun visi Tuhan. Salah besar. Belajar dari 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Ini ayat terakhir saya. 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Kisah tentang Elia dan janda Sarfat. Pada waktu itu Tuhan menghukum Israel dengan tidak mendatangkan hujan selama 3,5 tahun. Tapi pada waktu itu Elia berkata, mulai sekarang tidak akan turun hujan sampai kepada waktu yang aku katakan. Jadi nggak tahu mereka. Ya, masa kekeringan, air habis, sungai habis airnya segala macamnya. Kekeringan, ketika Elia sudah habis air yang ada di tempatnya, Tuhan memerintahkan dia untuk pergi. Tuhan berkata, pergilah ke seorang janda di Sidon, seorang janda Sarfat di Sidon. Aku sudah memerintahkannya untuk memelihara hidupmu. Lalu dia pergi. Jadi janda Sarfat ini bukanlah orang Israel. Sekali lagi dia ada di luar wilayah Israel. Ketika Elia ada di sana, dia sampai di sana. Sama, juga ada kekeringan. Waktu dia sampai sana, perempuan ini lihat, ini orang asing. Pasti kelihatan, dari penampilannya dia ini nabi. Nabi Israel. Tapi Elia datang berkata, ambilkan aku minum. Menarik sekali, perempuan ini tidak berucap apa-apa, dia mengambilkan minum. Belum selesai diambilkan minum, Elia bilang lagi, ambilkan juga sepotong roti buat aku. Ini janda ini enggak tega lagi, enggak tahan lagi. Dalam hatinya, ini orang tega banget ya. Ini orang asing loh. Datang kepada seorang janda, minta air. Mau ku ambilkan, minta roti lagi. Oh, kebangetan nih. Dia enggak tahan, akhirnya dia luapkan perasaannya, dia luapkan masalahnya. Sesungguhnya, aku ini cuma punya tepung dalam tempayan, cuma segenggam ini loh. Aku cuma punya ini dan punya sedikit minyak dalam buli-buli. Cuman itu makanan terakhirku dan untuk anakku. Aku cuma mau buat itu makan dan besok kami mati. Karena kami gak punya apa-apa. Elia berkata, demikianlah firman Tuhan. Sedikit tepung dalam tempayanmu dan sedikit minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis. Sampai Tuhan selesaikan masa kering ini. Buatlah itu. Dan betul saudaraku. Janda itu ikut turut. Dan Tuhan pelihara sekian waktu. Saya tidak tahu berapa bulan, berapa tahun. Tapi yang pasti saudaraku, Yesus kutip di kitab Injil, ada banyak janda pada masa itu di Israel. Tapi tidak ada satu orang pun janda yang dipercayakan Tuhan untuk memelihara kehidupan Elia. Ketika saya baca itu saya sedih. Seakan-akan Tuhan bilang gini, kasih tahu anak Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak menemukan ada anak Tuhan yang siap untuk dipakai untuk membangun visi Tuhan. Karena semuanya sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri. Semuanya sibuk untuk urusannya sendiri. Sehingga Tuhan suruh orang lain, bukan anak Tuhan, bukan orang percaya, bukan di daerah orang Israel, untuk kasih makan nabinya. Mungkin di masa itu ada orang Israel yang janda-janda, juga ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi di antara yang kaya dan miskin semuanya tidak ada yang memberi makan. Tuhan tahu itu. Jadi sebabnya Tuhan utus kepada seorang janda Sarfat. Dan orang yang mau dipakai Tuhan, bukan Anda yang memberikan sesuatu. Tuhan memberikan sesuatu kepada Anda.
Tuhan memberikan mujizatnya kepada perempuan janda Sarfat ini, sehingga dia bisa pelihara Nabi Elia. Anda paham maksud saya? Tuhan kasih mujizatnya untuk perempuan janda ini, sehingga dia bisa melakukan visi itu. Ubah cara pandang Anda. Lebih dari sekedar minta tolong Tuhan saat kita mengalami pergumulan masalah. Jadilah anak Tuhan hari ini membangun visi Tuhan. Karena mujizatnya disediakan bagi orang demikian. Saya tidak ajari kita hari ini ngesuai Tuhan ya. Apa ya? Ngiming-ngimingi Tuhan, Tuhan aku mau lo bangunin gereja, tapi berkati usahaku. Tidak begitu loh ya, Tuhan tuh maha tahu. Saya ajar kita bukan hidup self-center, egois. Tapi jadi anak Tuhan yang tahu dan sadar, aku diselamatkan, aku ada di dunia ini untuk apa. Dia sudah begitu baik mati buat aku. Hidupku ini bukan aku lagi, tapi Dia di dalam aku. Kalau Anda nangkap hati Tuhan ini, saya percaya Anda tahu maksud saya. Mau kejar harta seperti apa sih? Mau punya harta sebanyak apapun, perut kita, lambung kita loh cuma sebesar ini. Mulut kita cuma satu. Mau bisa bangun istana di mana-mana, kita ya cuma tinggali cuma satu tempat, ya cuma bisa di satu waktu. Tuhan lo ajari kita dalam doa Bapa kami. Tuhan, berikanlah padaku makanan secukupnya. Terhadap hal-hal yang seperti itu, belajar untuk mencukupkan diri. Hati-hati dengan nafsu ya. Nafsu ingin kaya, nafsu ingin ini itu. Firman Tuhan ajarkan, kalau besar nafsumu, taruh pisau di lehermu. Hati-hati. Banyak orang hancur karena nafsu, mengejar keinginan, ambisi, nafsu. Hati-hati, be careful saudaraku. Belajar mencukupkan diri dengan segala sesuatu. Kalau engkau tahu engkau lemah di area itu, belajar untuk menahan diri. Memaksa daging untuk tunduk. Cukup. Ya, sekali lagi Tuhan tidak benci dengan orang kaya. Tuhan benci dengan orang yang memikirkan dirinya sendiri. Mau kaya mau miskin, tapi kalau kita hidupnya self-center, kita egois, di mata Allah kita ini orang bodoh. Mari kita hari ini hidup untuk tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih mulia. Saat kita mengerjakan visi Tuhan, maka visi pribadi pasti terpenuhi. Mujizat Allah tersedia bagi kita semua. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita. Kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhanku Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami hidup untuk mengenapi firman-Mu. Thank you Jesus. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak saudaraku, saya ingin berdoa untuk setiap Anda hari ini. Di setiap ruangan, di setiap kamar, di setiap tempat di mana Anda berada hari ini. Tuhan melihat Anda, Tuhan melihat respon Anda. Jadikan momen ini adalah antara Anda dengan Tuhan. Kalau Anda masih di ruangan yang tidak memungkinkan masuk kamar Anda, cari tempat yang kondusif untuk Anda hari ini saya layani. Taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa untuk orang yang sakit, orang yang sedang bergumul. Yang pertama untuk orang yang sakit terlebih dahulu. Bagi Tuhan bukan hal yang sulit saudaraku untuk menyembuhkanmu. Ini maukah engkau hari ini mempercayakan hidupmu kepada Tuhan?
Bukan cuma sekedar sembuh dari sakit, tetapi lebih daripada itu, engkau renungkan untuk apa hidupmu hari ini. Sungguhkah engkau hari ini mempercayai Dia? Sungguhkah engkau hari ini mengenal Dia? Sungguhkah engkau hari ini mau sungguh-sungguh mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Yesus pentingkan dari keselamatan jiwamu, bukan cuma kesembuhan tubuhmu. Maukah engkau hari ini membangun komitmen lagi kembali kepada Tuhan? Kalau engkau mau, please ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni atas kekeras kepalaku. Ampuni atas setiap kebebalanku. Setiap perbuatanku yang menyakiti hatimu. Aku yang seringkali merasa benar. Aku seringkali merasa orang lain yang salah. Padahal aku tahu aku sendiri juga salah. Aku sudah menjauh-jauh dari Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku orang yang berdosa ini. Hari ini Tuhan, aku berdoa. Aku dalam posisi terbawa dalam hidupku. Aku mengalami masalah yang besar yang siap kapanpun menenggelamkan aku. Tolong aku Tuhan. Tolong angkat aku. Tidak ada mustahil bagi Engkau. Yunus pun bisa Engkau keluarkan dari perut ikan. Engkau dapat mengeluarkan aku dari jurang yang aku hadapi ini. Lembah masalahku ini Tuhan. Aku angkat tangan sebagai tanda aku berserah. Biarlah Engkau turun tangan dan mengangkat hidupku Tuhan. Aku mau hidup sungguh-sungguh kembali kepadamu. Aku mau mengejar Engkau kembali Tuhan. Ibadah, aku kembali mau digembalakan. Aku mau ya Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus ketika Tuhan melihat respon kita. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkannya hari ini. Untuk memberikan kesempatan kedua dalam hidupanmu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Be healed in Jesus name. Setiap sakit penyakit aku kutuki sampai akar-akarnya. Lenyap dalam nama Yesus. Cancer lenyap dalam nama Yesus. Setiap benjolan lenyap dalam nama Yesus. Setiap virus lenyap dalam nama Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan kuduskan tubuh orang ini, tubuh anak Tuhan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sakit pencernaan, setiap organ sel-sel darah be healed in Jesus name. In Jesus name. Terima kasih ya Bapak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih ya Bapak. Aku berdoa juga untuk setiap saudaraku yang sedang bergumul dalam keluarga. Mungkin kondisi rumah tanggamu dalam kertaan ujung di tebing jurang. Bagi Allah tidak ada yang mustahil saudaraku. Jangan lakukan dengan caramu. Mungkin kau berkata sudah tidak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar adalah cerai. No, dalam nama Yesus bukan itu kehendak Tuhan. Selama engkau hari ini meletakkan egomu di kaki Yesus, engkau berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Aku pengen keluarga ini dipulihkan. Aku letakkan di bawah kakimu di mezbahmu Tuhan. Engkau campur tangan. Kalau engkau dapat di hari ini aku banyak hal yang salah, Tuhan tunjukkan, aku mau berbenah, aku mau berubah. Tolong kembalikan pasanganku Tuhan. Supaya kembali berkumpul bersama anak-anak dan hari ini keluarga. Dalam nama Yesus, lembutkan hatimu. Kiranya Tuhan yang berbicara dalam hidupmu. Tuhan mau koreksi engkau hari ini. Tuhan mau kirim orang-orang yang bisa berbicara dalam hidupmu. Mementori engkau, menggembalakan engkau. Kembali kepada komunitasmu yang benar. Cari saudara-saudara seiman. Cari orang yang bisa mementorimu. Kalau Anda tertarik gereja Mawar Sharon, saya minta Anda bisa temui gembala Anda. Atau pemimpin CG leader Anda. Kalau Anda belum tertanam di gereja, saya dorong Anda untuk masuk. Ya, kalau ada gereja Mawar Sharon di sana, saya arahkan Anda ke sana. Karena saya tahu nilai-nilai yang di Mawar Sharon hari ini. Saya tahu saya bertumbuh di sana, saya diberkati di sana. Cari komunitas yang benar. Dan bila hari ini Anda bersama pasangan Anda, gandeng tangan, berdoa bersama, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan keluargamu. Aku berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada namanya nasi sudah jadi bubur. Tuhan sanggup pulihkan apapun juga. Dalam nama Yesus aku berdoa. Aku berkati pernikahan mereka. Aku berkati hari ini hubungan suami istri. Dalam nama Yesus. Tuhan mampukan untuk bisa mengampuni. Tuhan mampukan untuk bisa mengasihi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku juga berdoa bagi saudara-saudaraku hari ini yang mungkin sedang bergumul dengan hutang. Dengan kondisi ekonomi, bisnis. Omsetmu yang turun. Yang hingga di titik yang sulit. Saya mau berkata dalam nama Yesus. Sama seperti Tuhan pelihara kehidupan Elia.
Sekalipun sedikit tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli, sekalipun serba sedikit dan terbatas omsetmu hari ini, Tuhan akan buat itu cukup memelihara hidupmu, keluargamu, dan karyawanmu. Jangan takut. Saya berdoa, aku berkati Tuhan, 5 roti, 2 ikan, cukup memberi makan 5.000 orang. Cukup dalam nama Yesus. Sekalipun pandemi ini masih berlangsung, karena kami percaya Engkau pegang kendali Tuhan. Seperti masa kekeringan, masih cukup, masih ada waktu. Tapi kami percaya Engkau memelihara umat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang punya usaha, pekerjaan, dalam nama Yesus. Tuhan pelihara hidupmu, jangan takut. Dalam kesederhanaan Tuhan melihara hidupmu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur. Dan yang terakhir saya akan berdoa untuk setiap anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya. Taruh tanganmu di dada. Pejamkan matamu, dengarkan baik-baik. Saya berdoa setiap Anda hari ini menangkap pesan firman Tuhan ini dan meresponinya. Engkau dan saya adalah anak Tuhan, anak-anak kerajaan surga. Jika bukan anak Tuhan yang membangun kerajaan surga, siapa lagi? Bangkit berdiri. Posisimu hari ini adalah misimu. Posisimu hari ini adalah misimu. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, engkau berkata, apa visi Tuhan dalam hidupku? Besarkan anak-anakmu hidup dalam takut akan Tuhan. Lewat hidupmu, biar anak-anakmu dipersiapkan untuk dipakai Tuhan lebih besar. Ingat, visi Tuhan itu selalu bicara tentang sesama dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah mama yang baik, jadilah teladan. Sekalipun gak gampang, sekalipun single parent sekalipun, hiduplah dengan teladan takut akan Tuhan. Ajari anak-anakmu takut akan Tuhan. Persiapkan mereka jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka besar nanti, mereka berhasil bukan pintar untuk diri sendiri, tapi pintar untuk memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa Tuhan memampukanmu. Dalam nama Yesus, setiap anak Tuhan, dengar baik-baik, setiap posisimu adalah misimu. Cari visi Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau pengusaha, ingat, engkau kaya bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk membangun rumah bisnismu sendiri. Bangun rumah Tuhan. Kalau engkau hari ini keluarga yang diberkati Tuhan dengan keharmonisan, jadi berkat, jadi saksi. Ada banyak keluargamu, teman-teman, rekan, kerabat, teman kantor yang belum kenal Tuhan. Biar kehidupanmu jadi saksi, jadi berkat. Embanlah itu, kerjakanlah itu. Saya berdoa segala sesuatu yang engkau perlukan untuk menjalankan itu, diberikan Tuhan dalam hidupanmu, termasuk mujizatnya. Terimalah ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Engkau dalamku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa bersama, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa kita di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus yang mengasihimu dan menyertaimu. Jadilah orang-orang percaya yang membangun visi Tuhan. Dan ketahuilah Dia menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha ataupun pekerjaanmu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.